Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, aku Syarifatul Aini dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini, aku ingin menjawab beberapa pertanyaan seputar pendidikan inklusif di Indonesia. Apa aja sih pertanyaannya? Yuk kita simak, ini dia. Sangat setuju sekali, karena dengan adanya program pendidikan inklusi ini memberikan akses kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang setara tanpa melihat perbedaan dan keterbatasan yang mereka miliki. Karena untuk mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak untuk semua orang. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, kelainan mental, kelainan emosional, ataupun kelainan sosial agar mendapatkan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kemampuan mereka. Adapun tantangan program pendidikan inklusi di Indonesia yaitu pertama, kurangnya sarana dan prasarana. Hal ini tentunya berpengaruh kepada peserta pendidik dalam memahami mata pembelajaran yang akan diberikan. Yang kedua, minimnya pengetahuan masyarakat tentang apa itu pendidikan inklusi. Hal ini membuat masyarakat nggak bisa mengambil sikap yang tepat. Seharusnya kan masyarakat mendukung program inklusi ini, tapi karena mereka sendiri nggak tahu apa sih itu inklusi, apa kehadirannya itu untuk apa, jadi mereka pun juga nggak tahu harus berbuat apa. Lalu ada kurangnya keterampilan guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Nggak sedikit juga, mungkin masih ada beberapa guru juga yang masih suka memandang sebelah mata anak berkebutuhan khusus. Faktor-faktor yang mendukung implementasi inklusi yaitu adanya komitmen dari pemimpin, baik dari manajemen ataupun seluruh pendidik. Lalu adanya perasaan diterima dan dihargai dari semua peserta didik agar mereka merasa nyaman. Ketika mereka merasa nyaman dan dianggap ada dan dihargai keberadaannya, mereka akan merasa senang berada di lingkungan sekolah, sehingga mereka tidak menahan diri dalam menunjukkan bakat-bakat mereka. Lalu tentunya harus ada dukungan dari orang tua dan keluarga. Ketika orang tua dan keluarga sudah mendukung, ini dapat memudahkan guru dalam mengkomunikasikan perkembangan peserta didik kepada orang tua atau keluarga mereka. Jadi guru bisa bicarain sama orang tua dan keluarganya apa aja sih yang harus diajarin di rumah supaya peserta didik ini lebih memahami materi yang ada di sekolah, jadi lebih makin pinter juga. Dan tentunya juga faktor implementasi yang berpengaruh yaitu guru yang memiliki kemampuan mengajar anak berkebutuhan khusus, memiliki kemampuan menangani anak berkebutuhan khusus pula, dan juga strategi dalam menentukan kurikulum apa yang cocok dan tepat dan sesuai untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan usulan kepada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan inklusif. Contoh usulannya yaitu dengan menyediakan fasilitas yang baru untuk sekolah dan yang ramah serta aman bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu ketika ada musyawarah untuk menentukan program apa yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus, masyarakat juga bisa ikut bermusyawarah dan ikut memberikan pendapat program-program apa yang sekiranya cocok dan sesuai dengan anak berkebutuhan khusus ini. Ketika sudah sepakat dengan program-program yang telah ditentukan bersama, tentunya kita para masyarakat juga harus ikut dalam melaksanakan program-program tersebut, atau juga bisa
berpartisipasi dengan berupa bantuan tenaga ataupun dana ataupun donasi materi lainnya. Dan tentunya kita masyarakat juga harus memberikan dukungan kepada anak-anak yang sekolah di pendidikan inklusif agar terciptanya hubungan yang harmonis dan lingkungan yang hangat bagi para peserta didik. Yang pertama yaitu ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan dalam mengelola pembelajaran. Lalu yang kedua ada kompetensi profesional, mengajar sesuai bidangnya. Ketika kita ingin berguru atau ingin mempelajari sesuatu, pastinya kita mau belajar kepada seseorang yang memang di bidangnya. Karena ketika kita dijelaskan oleh seseorang yang mengerti memang itu bidang dia, maka kesempatan kita untuk paham itu lebih besar. Dan seseorang yang menjelaskan sesuai bidang mereka, pastinya mereka lebih maksimal dalam menjelaskan sesuatu. Yang selanjutnya ada kompetensi kepribadian, yaitu guru harus memiliki sifat yang baik, karakter yang baik serta hangat. Karena yang kita ajarkan di pendidikan inklusi kan anak-anak berkebutuhan khusus juga. Lalu yang keempat ada kompetensi sosial. Selain harus baik kepada peserta didik, seorang guru juga harus memiliki karakter yang baik kepada masyarakat, semua masyarakat, baik masyarakat sekolah, baik peserta didik, wali murid, ataupun sesama rekan kerja. Nah, itu dia tadi beberapa pertanyaan seputar pendidikan inklusif di Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.